Ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkesan kerap menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketimbang Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam 2 edisi debat Capres, yaitu yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023 dan Minggu 8 Januari 2024 lalu. Serangan Anies ke Prabowo bahkan sudah tampak ketika memaparkan visi misi saat debat Capres pertama. Anies sampai mengajak ayah Harun Al-Rashid, Didin Wahyudin, dan menyebut bahwa Harun adalah pendukung Prabowo saat mencalonkan diri sebagai Capres pada Pilpres 2019 lalu. Sebagai informasi, Harun adalah korban tewas yang ditembak saat kerusuhan pasca pemilihan umum 2019 di Selipi, Jakarta Barat. Tak sampai di situ, Anies turut menanyakan Prabowo soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Pada momen tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertanya perasaan Prabowo saat memilih Gibran sebagai cawapres pendampingnya. Serangan Anies ke Prabowo semakin kental terlihat dalam debat Capres kedua. Beberapa hal seperti penilaian Anies ke Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hingga mengkritik belanja alutsista bekas tak luput dari perhatian mantan Menteri Pendidikan era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Di sisi lain, serangan Anies ke Ganjar tidak terlalu terlihat dalam 2 edisi debat Capres yang sudah digelar. Bahkan pada debat Capres kedua, Anies dan Ganjar justru kompak memberikan rapor merah kepada Prabowo saat menjabat sebagai Menhan. Anies memberikan nilai 11 dari 100, sedangkan Ganjar menilai 5 dari 10 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menhan. Berdasarkan fakta tersebut, apa alasan Anies lebih kerap menyerang Prabowo ketimbang Ganjar saat debat Capres? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menganggap serangan Anies tersebut demi menurunkan elektabilitas dan mendegradasi citra Prabowo. Bahkan Ujang menilai serangan Anies ke Prabowo tidak hanya demi mendongkrak elektabilitas dirinya, tetapi sampai merusak citra mantan Danjen Kopassus tersebut. Ujang juga menganggap elektabilitas Prabowo justru bakal semakin meningkat ketika menjadi target serangan lawan politiknya seperti Anies ataupun Ganjar, khususnya dari kalangan masyarakat bawah. Ia pun mencontohkan saat Jokowi masih berkontestasi di Pilpres 2014 dan 2019 yang disebutnya menjadi target serangan lawan politiknya, tetapi justru menang 2 kali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.